Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah masalah. Melihat kehidupan hari ini, kehidupan yang penuh dengan glamor, kehidupan yang penuh dengan materialis. Makanya orang-orang hari ini banyak terjebak dengan yang namanya riba. Kalau kita melihat di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari ini memetik kebun kurmanya dan dia memberikan satu piring kurma kepada Nabi. Nabi tahu kurma Abu Dzar ini tidak terlalu bagus. Tapi kenapa kali ini dia memberikan satu piring kurma yang bagus kepada Nabi? Maka Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, min aina ataita hazihi tamara?" Wahai Abu Dzar, dari mana engkau mendapatkan kurma yang bagus ini? Apa jawab Abu Dzar? Ya Rasul, aku tukar kurmaku yang tidak bagus ini sebanyak 2 kilo dengan kurma yang bagus sebanyak 1 kilo. Kurma Abu Dzar yang tidak bagus itu diambilnya 2 kilo, kemudian dia tukar dengan kurma yang bagus 1 kilo. Lantas apa respon Nabi? Ya Abu Dzar, lakat arbaita ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, engkau telah melaksanakan praktek riba. Bagi Nabi, menukar kurma 2 kilo yang tidak bagus itu dengan kurma 1 kilo yang bagus, maka itu disebut riba. Lantas caranya bagaimana? Tamaran bitamarin, masalan bimasalin, yadan biyadin. Menukar kurma yang tidak bagus 1 kilo harus dengan kurma yang bagus 1 kilo juga. Seandainya menukar kurma 2 kilo harus dengan kurma yang 2 kilo juga. Harus setara. Abu Dzar bisa saja menukar kurmanya yang 2 kilo tidak bagus itu dengan syarat dia jual kurmanya yang tidak bagus 2 kilo itu ke pasar, lantas baru dia beli kurma yang bagus 1 kilo. Itu baru tidak termasuk riba. Dalam ilmu fikih, hal ini disebut dengan riba fadal. Orang-orang yang menukarkan kurma 2 kilo yang tidak bagus itu terkadang timbul kecemburuan, timbul sakit hati. Kurma saya 2 kilo, masa ditukar dengan kurma yang bagus 1 kilo? Sementara orang-orang yang punya kurma bagus 1 kilo mengatakan kurma saya bagus, masa saya tukar dengan kurma 2 kilo yang tidak bagus? Makanya untuk menghindari kecemburuan dan sakit hati dan praktek riba ini, maka harus dijual dulu kurma Abu Dzar 2 kilo itu, baru dia beli kurma 1 kilo yang bagus itu. Hal ini adalah riba fadal. Kemudian ada riba yang kedua, yaitu riba nasi'ah. Riba ini adalah dipraktekkan oleh paman Nabi
yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini sering meminjamkan orang-orang Mekkah modal. Ketika orang-orang Mekkah itu pergi berdagang ke Syam, maka Abbas ini meminjamkan orang-orang modal. Abbas meminjamkan 100 dinar dalam jangka waktu 3 bulan. Yang diharapkan oleh Abbas adalah jika seandainya orang-orang tidak sanggup membayar dalam tempo 3 bulan, maka ditambah waktunya 4 bulan lagi dengan syarat dia harus membayar 120 dinar. Maka ini disebut dengan riba nasi'ah. Makanya orang-orang hari ini banyak kita lihat dia terjebak dengan praktek-praktek riba. Ada orang mengatakan jika kita punya uang, kita pinjamkan modal kepada orang lain tanpa bunga, maka itu disebut dengan menolong. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba terhadap kebaikan, menolong. Kalau menolong tentu ada rugi. Kalau tidak ada rugi, maka Islam telah menetapkan dengan sistem mudarabah. Artinya adalah bagi hasil. Kalau kita punya uang, kita berikan kepada orang lain modal, orang lain sebagai pekerja, maka hasilnya dibagi 2. Itu disebut dengan mudarabah. Kalau kerugian yang disebabkan karena pekerja tadi, maka ditanggung oleh sahibul mal, orang yang melaksanakan pekerjaan tadi. Namun kalau kerugian disebabkan oleh kelalaian orang yang punya modal, maka dia yang menanggung kerugian. Itu disebut dengan mudarabah. Kalau kita tidak punya uang, namun kita ingin membeli mobil contohnya atau motor, maka disebut dengan murabahah. Jual beli pasti untung. Al-bai'u artinya jual beli. Yang namanya jual beli ada untung, ada rugi. Ini jual beli pasti untung. Namanya adalah murabahah. Jual beli pasti untung. Contoh kita tidak punya uang. Kita ingin membeli motor. Maka kita pergi ke bank syariah. Kita beli motor seharga 15 juta dengan tempo waktu 2 tahun. Maka bank membelikan kita motor seharga 15 juta dalam tempo 2 tahun. Dia menjual kepada kita dengan harga 17 juta. Itu disebut dengan murabahah. Jual beli untung. Yang tidak ada itu adalah mukhasarah. Jual beli pasti rugi. Tapi yang ada adalah murabahah. Jual beli pasti untung. Kalau kita punya modal, orang juga punya modal, sama-sama punya modal, maka disebut dengan musyarakah. Artinya bekerja sama. Makanya ada orang mengatakan kalau kita tidak meminjam uang ke bank, tidak melakukan hal demikian, praktek riba, kapan kita lagi punya motor dan punya rumah atau punya mobil? Maka Islam telah melarang yang namanya praktek riba. Di dalam surat Ali Imran ayat 130 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan cara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Lantas orang menanggapi ayat ini dengan berlipat ganda, berarti kalau sedikit boleh. Namun ada ayat lain yang menjelaskan, surat Al-Baqarah ayat 278. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah awazaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan berapapun sisa dari riba itu, walaupun sedikit. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, ayat Al-Baqarah 279, ya ayyuhallazi wa in tubtum fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak sanggup meninggalkan riba ini, biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada ayat yang tegas selain ayat ini, umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertobat dari riba itu, maka kamu berhak mengambil pokok dari hartamu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Begitulah bahayanya praktek riba. Hari ini kita mungkin semua orang pernah terjebak dalam praktek riba. Makanya mudah-mudahan kalau kita tidak mau berperang dengan Allah dan Rasulnya, sungguh beratnya permasalahan riba ini, maka hari ini marilah kita bertobat dari riba ini. Percayalah, rezeki itu Allah yang akan menanggung. Allah yang akan menanggung sebuah rezeki itu. Jangan cemas, jangan mau berhutang, jangan mau berbuat riba. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali telah Allah tanggung rezekinya. Mudah-mudahan kita selamat dari riba ini dan Allah telah menanggung rezeki terhadap kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.